Shalom, selamat pagi sahabat GASES yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan. Biarlah kita senantiasa mencari kebenaran dan hikmat dari Tuhan. Karena siapa mendapatkan aku, demikian kata hikmat, dia akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Mari siapkan hati kita, saudara, memasuki hari ketiga di kitab Amsal. Amsal 8 hingga Amsal yang ke-12. Kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, barang siapa mengejar hikmat, maka dia akan memperoleh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah firman itu sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan kini firman itu tinggal di antara kita. Barang siapa mendapatkan Kristus, mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup. Kami buka hati kami terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. You are so kind, you are so good to us. Hallelujah Jesus. Thank you Lord. Let's worship Jesus. Hallelujah. You are such a bless for us. Hallelujah. Oh. Lord bless you and keep you, make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord that He will towards you and give you peace. You may His face be upon you and the time in the day and your family and your children and the children may His face
be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children, ever be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children, and his favor be upon you and 1,000 generations, your family, and your children, and the children, and the children, and the precious go before you, behind you, and beside you, all around you, the King, the King, is with you this morning, the evening, the shining, and the glory, the riches, and the justice before you, 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 before you. We're grateful for you, Lord. We thank you for you, Lord. We thank you, Jesus, for your blessing, Lord. Hallelujah. Hallelujah. May the blessing be upon us, our children, our grandchildren. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sebab kami tahu your blessing is enough for us, Lord. Thank you, Lord Jesus. The blessing be upon us in our weeping, in our rejoicing. You are with us. Thank you, Lord. You are within us. Engkau selalu ada di dalam kami. Engkau senantiasa berada dengan kami. Thank you, Jesus. Everything you are my Savior. In everything you are my Savior. Thank you, Lord Jesus. Let's worship God. Katakan engkau Tuhan adalah segalanya bagi kami. Engkau Tuhan yang memberi hikmat. Engkau Tuhan yang memberi hidup. Engkau Tuhan yang berkenan bagi setiap orang yang takut akan Engkau. The blessing upon us. The rejoice of the Lord. The joy of the Lord is our strength. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan buat blessing pagi hari ini, blessing dari firman-Mu, blessing dari hikmat-Mu, blessing dari urapan-Mu. Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Thank you for everything. In the name of Jesus we pray. Amen. Belajar tentang Amsal, belajar tentang hikmat, belajar tentang kata-kata pengetahuan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang
mendorong kita kepada kebenaran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena siapa mendapatkan aku, karena siapa mendapatkan hikmat, akan mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Saudara, Amsal bukan saja sekedar permainan kata-kata, tetapi Amsal adalah firman, kebenaran itu sendiri. Kita akan belajar, kapan sih Amsal itu, kapan sih hikmat itu mulai ada. Hikmat itu ada sejak Tuhan itu ada. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu saat ini tinggal di antara kita. Berbahagialah barang siapa yang menemukan dia. Berbahagialah barang siapa yang percaya kepada firman. Sebab ketika firman itu pergi, dia akan segera melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang menemukan kebenaran. Karena di dalam kebenaran ada kuasa, ada kehidupan, dan Tuhan berkenan kepada orang yang mencari Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari kita di hari kedua di bulan April. Saudara, waktu berlalu begitu cepat. Ingat, kedatangan Tuhan seperti mencuri. Kalau engkau dan saya tidak pernah prepare mempersiapkan diri, kepada siapa Tuhan akan menaruh kepalanya? Dia mencari tubuh Kristus yang menopang kepala gerejanya. Tubuh Kristus harus menjadi tubuh yang dewasa. Waktu berjalan begitu cepat. Jangan sampai kita lalai di dalam menanti-nantikan Tuhan. Kejarlah hikmat. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Siapa mendapatkan hikmat akan mendapatkan hidup. Saudara, berbicara tentang Amsal, berbicara tentang kata-kata pengetahuan, berbicara tentang filosofi kebenaran Alkitab. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam Amsal 8 hingga Amsal 12. Jangan lupa saudara, secara pribadi saudara harus membaca Amsal 8 hingga 12 ini. Sebab ada banyak kebenaran firman Tuhan dari Amsal 8 hingga 12. Tapi karena waktu yang terbatas, kita akan mengupas dari setiap pasal-pasal yang ada itu beberapa poin yang penting. Sesungguhnya kalau Amsal ini menjadi bahan khotbah, setiap ayat firman Tuhan itu meaningful, begitu memberkati, dan ada makna yang sangat mendalam di balik setiap perkataan ayat-ayat firman Tuhan. Luar biasa bukan, saudaraku? Itu sebabnya jangan lepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab hikmat itu, jikalau kita kejar, itu akan memberi hidup. Amin. Pagi hari ini, saudara, kita baca di Amsal 8. Amsal 8 ayat 3-5 berkata, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan kita. Saudaraku yang diberkati, Amsal 8 itu terdiri dari 36 pasal. Saya akan membacakan beberapa ayat yang saya catat di sini. Wejangan hikmat, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara, jangan menukar hikmat dengan keadaan yang ada di dunia ini. Jangan menukar kebenaran firman Tuhan, jangan menukar pengetahuan firman Tuhan dengan pengetahuan yang di duniawi ini. Pengetahuan yang sekuler menambah kita ilmu. Tapi ketika dasarnya bukan dari takut akan Tuhan, manusia bisa mengalami penyesatan. Saudara harus bisa membedakan hikmat yang lebih berharga daripada permata. Salomo menulis ribuan Amsal. Salomo tinggal di dalam takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, itu sebabnya dia diberkati dengan hikmat. Ketika dia minta hikmat, Tuhan berkata, baik permintaanmu, namun aku tidak saja memberikan kamu hikmat, tapi aku akan memberikan kepadamu kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Dan dia mendapatkannya, saudara. Orang yang mengejar hikmat akan mendapatkan hidup. Dan selama dia tinggal di dalam hikmat, takut akan Tuhan, dia berkenan di hadapan Tuhan. Satu ketika, dia memperkaya diri dengan pengetahuan yang lain. Karena dia penuh dengan hikmat, dia mencari pengenalan-pengenalan dari berhala-berhala lain. Yaitu berhala yang disembah oleh istrinya. Di saat dia mulai tua, ya,
dia mulai dikuasai oleh hikmat-hikmat dunia ini, yaitu dari penyembahan Tuhan. Dia tidak tahu seberapa dalam Salomo jatuh, tetapi di masa tuanya dia mengalami penyesalan. Dia katakan di masa tuanya dia menulis kitab pengkhotbah, saudara. Di titik ini saya percaya ada pertobatan di dalam dirinya. Tetapi ada banyak kerusakan yang dilakukan oleh Salomo karena dia mencampur hikmat Tuhan dengan mencari penyembahan-penyembahan yang lain, yaitu penyembahan berhala. Kita tahu bahwa di Alkitab mencatat bahwa istri-istrinya membuat dia mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menukar hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan, Allah Yahweh, Kristus Yesus. Dia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamai. Mungkin Anda bisa coba-coba menukar hikmat dari lahir dari takut akan Tuhan dengan hikmat yang dari dunia ini. Saudara, ujung-ujungnya menuju pada kebinasaan. Ada banyak artis-artis dunia, sebut saja inisialnya JL. Saya tidak akan sebutkan di sini, saudara. Dia adalah seorang penyanyi band terkenal di masa yang lalu, ya di luar negeri ya, saudara. Dan dia menciptakan lagu yang bukan hikmat dari manusia, bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari manusia. Dan akhir di kehidupannya mengenaskan, saudara. Dia meninggal dunia dengan mengenaskan. Jangan pernah menukar hikmat yang Tuhan berikan lebih dari apapun. Saudara tidak bisa mengukur betapa mahalnya hikmat itu. Karena firman Tuhan katakan hikmat lebih berharga daripada permata. Kalau kita menukar dengan sesuatu yang lain, kita pikir itu lebih berharga. Ujungnya orang yang menukar hikmat Tuhan dengan hikmat duniawi ini akan menuju pada kebinasaan. Saudara, yang berikutnya hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan akurat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada orang yang menggunakan strategi. Saya takut akan Tuhan dulu. Setelah saya dikuasai dengan kecerdasan, setelah saya dikuasai dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, saya dapat cuan. Setelah saya dapat cuan, mungkin nanti saya bisa sedikit. Ketika saudara memilih untuk mulai sedikit kompromi, jangan pikir ya, Tuhan itu tidak tahu. Ada satu cerita yang berkata seperti ini. Seorang bernama A dari negara A, ya, saya tidak akan sebutkan negara ini, ilustrasi saja. Orang yang bernama A, dia memiliki harta begitu banyak. Lalu dia mengambil satu garis di tengah, lalu yang di garis itu dia lempar uangnya. Dia katakan kalau dia bagi dua area yang dia berdiri, kalau uangnya jatuh di sebelah kiri itu akan menjadi dia. Kalau uangnya jatuh di sebelah kanan itu akan menjadi milik Tuhan. Lalu si A melempar, yang jatuh di sebelah kiri menjadi milik dia, yang jatuh di sebelah kanan menjadi ya. Lalu yang kedua dari negara B, seorang bernama B. Dia buat lingkaran, lalu dia lempar uangnya, dia berdiri di tengah, dia lempar uangnya ke atas, lalu ciri di dalam lingkaran. Tentunya karena dia berdiri tengah dengan lingkaran yang dia buat besar, ya, saudaraku, banyak uangnya yang jatuh di dalam lingkaran itu. Sedikit saja yang keluar, dia katakan yang ada di dalam itu untuk saya. Yang ada di luar itu untuk Tuhan. Jadi dia mendapatkan uang lebih banyak dari si A. Lalu muncul si C, lebih cerdik, lebih cerdas dari mereka. Lalu dia katakan begini, ini uang saya mau lempar semua. Uangnya banyak sekali, saudara, ya, berkarung-karung. Dia lempar uangnya, lalu dia berkata begini kepada si A dan si B. Uang ini saya lempar. Yang saya lempar ke atas jadi milik Tuhan. Yang jatuh ke bawah jadi milik saya. Dia buang uangnya semua. Lalu semua uang itu jatuh di lantai. Jatuh di tanah. Lalu uang itu katanya, ini jadi milik saya. Karena tidak ada yang naik ke atas. Semuanya jatuh ke bawah. Ya, saudara.
Ini kecerdasan dari orang-orang yang mau menipu Tuhan. Seolah-olah kecerdasan dunia ini lebih hebat dari Tuhan. Dia berpikir gravitasi kan otomatis ke bawah. Tuhan menciptakan gravitasi itu otomatis ke bawah. Jadi nggak mungkin lah uang itu dia lempar, ya. Uang zaman dulu itu koin-koin ya, berat. Jadi ketika lempar nggak mungkin dia mau naik ke atas, pasti jatuh ke bawah jadi miliknya semua. Kadang manusia itu seperti itu, membodohi Tuhan, menipu Tuhan. Engkau berbuat bodoh karena engkau menipu aku. Firman Tuhan katakan, dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Dengan engkau tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang hikmat itu kita kadang mau mempermainkan Tuhan. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kadangkala orang mengejar hikmat hanya untuk sekedar ketika dia sudah memperoleh segala sesuatu lalu dia kemudian melupakan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa hikmat itu dia dapat dari Tuhan. Dan kalau kita hidup memperalat hikmat, memperalat kebenaran, sesudah kita memperoleh seluruhnya, lalu kalau kemudian kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka itu sebuah kebodohan. Mana mungkin kita lebih pintar daripada Tuhan? Saudaraku, manusia tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa memanfaatkan hikmat hanya supaya kita mendapatkan kecerdasan dan pengetahuan, kita mendapat kekayaan, dan setelah itu, saudara, seorang yang kaya di firman Tuhan dikatakan, aku akan menimbun banyak barang, lalu akan tidur ya saudara, lalu aku akan menikmati hidupku dengan hartaku, lalu besoknya, dia meninggal dunia. Saudara, jangan pikir kita lebih hebat daripada Tuhan. Hikmat, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan boleh kita raih, tapi bukan untuk kita manfaatkan Tuhan. Orang yang memperalat Tuhan dengan hanya mengejar hikmat, hanya mengejar kebenaran, kemudian dia manfaatkan sebaik mungkin hanya untuk memperoleh cuan. Ada banyak orang yang menjadi hamba Tuhan, pura-pura menjadi hamba Tuhan, sekedar untuk mempertontonkan hikmat, kebijaksanaan, lalu dia mengambil keuntungan dari hikmat. Saudara, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari hikmat. Kecerdasan, kebijaksanaan itu harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam ayat 13, takut akan Tuhan atau dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan itu adalah membenci kejahatan, saudara. Tapi banyak orang pintar yang sulit untuk takut akan Tuhan. Justru orang bodoh. Justru orang bodoh yang seringkali dipakai untuk menghina hikmat dunia ini, saudara. Karena orang yang pintar justru memperalat kebenaran untuk kemudian menggunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, takut akan Tuhan adalah dasar hikmat. Takut akan Tuhan itu pasti membenci kejahatan. Jangan pikir kalau kita punya hikmat, lalu kita nggak punya takut akan Tuhan. Kita pikir itu hikmat dari Tuhan. Salah, saudara. Hikmat itu dasarnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu simpel, saudara. Pertama, membenci kejahatan, benci pada kesombongan, ya. Jadi kalau orang punya hikmat, terus kelihatan nyata sombongnya, itu tidak ada takut akan Tuhan. Ya, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Jadi saudara harus bisa bedakan mana orang yang pintar hanya di bibir mulut saja, karena mulutnya itu penuh dengan tipu, ya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan ini menjadi warning bagi diri saya. Saya hamba Tuhan. Saya nggak bisa pakai firman Tuhan ini untuk memperalat saudara-saudara yang saya layani. Amin, saudara. Karena mulut ini kalau penuh tipu muslihat, hikmat yang kita miliki itu sudah bercampur dengan sekularisme keduniawian. Hikmat yang benar itu padaku, pada hikmat ada nasihat, pertimbangan, ada pengertian, ada kekuatan, saudara. Jangan sampai hikmat daripada Tuhan itu kehilangan kekuatannya. Karena hikmat itu berasal daripada Tuhan. Ada kuasa. Karena hikmat, para raja bisa memerintah. Raja bisa memerintah karena ada banyak hikmat, pengertian untuk mengadili, mengangkat, menurunkan. Ya. Dan para pembesar menetapkan keadilan karena adanya hikmat. Betapa pentingnya hikmat ini, saudara. Di dalam memerintah kita membutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Karena para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku.
Wow, saudara, orang yang menghargai hikmat akan dihargai juga. Orang yang mengasihi hikmat akan dikasihi juga. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudara, jangan mimpi beroleh hikmat kalau engkau malas. Jangan mimpi mencari hikmat kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan. Jangan mimpi mendapatkan hikmat kalau tidak takut akan Tuhan. Yang ada adalah pembodohan. Ya, pembodohan dengan kalimat-kalimat cantik, kalimat-kalimat yang bagus. Hamba Tuhan punya potensi untuk membodohi ketika dia mulai tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Kejarlah hikmat, saudara. Hikmat yang benar itu adalah takut akan Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat gak suka orang yang sombong. Sangat gak suka dengan orang yang berperilaku jahat, penuh dengan tipu muslihat. Hampir saja orang yang penuh dengan hikmat, ada orang yang mudah menipu dengan mulut manis. Saudara, ini warning. Pada waktu saya menyampaikan ini, saya merasakan roh Tuhan itu bekerja. Karena hikmat, kemudian manusia bisa memperalat sesamanya dengan kata-kata. Saudara, mulut yang penuh tipu daya itu bukan dari Tuhan. Waspada, saudara. Tengking, saudara, untuk orang-orang yang memperalat engkau dengan mulut manisnya. Tuhan telah menciptakan aku. Nah, ini saudara, baca ya. Aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ingat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini melalui firman. Dia berfirman dan semuanya jadi. Amin. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. So, hikmat itu is the spirit of God yang merupakan sebuah kalimat yang bisa memerintahkan segala sesuatu untuk jadi. Sebelum air samudra raya ada, aku telah ada. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Saudara, sudahkah kita menemukan hikmat? Salomo menemukan hikmat dan kemudian dia memiliki segalanya. Salomo memiliki hikmat dan ketika dia bercampur hikmatnya dengan penyembahan berhala, dia kehilangan, saudara. Dan Tuhan katakan, keturunan akan dikoyakkan. Engkau akan menjadi terpecah-pecah. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku sama saja dengan mencintai maut. Saudara, bedakan kalau orang yang mengejar hikmat, orang yang mengejar kepintaran, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Sebaliknya, saudara, siapa yang tidak menemukan hikmat, merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci hikmat, orang yang gak suka dengan kata-kata kebenaran, orang yang gak suka dengan kata-kata penguatan, kata-kata nasihat, afirmasi, kata-kata positif, itu sama dengan orang yang mencintai kematian, orang yang mencintai maut. Jangan ya saudara, engkau dan saya adalah orang yang mencintai dan mengejar hidup. Amsal 9 hingga Amsal yang ke-10. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sampai di sini saudara, kalau kita katakan kita bergaul dengan Tuhan, bergaul apanya? Bergaul dengan perkataan-perkataannya, bergaul dengan hikmatnya. Takut akan Tuhan itu adalah mengenal hikmat perkataan daripada Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus itu adalah knowledge, understanding, the understanding of God. Amin saudara. Jadi istilah kata begini, kalau kita selalu tinggal dan bermain dengan kata-kata, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak mau bergaul dengan kata-kata firman Tuhan. Saudara, prinsipnya begini, bukankah kita diajak untuk mengenal yang Maha Kudus? How? Ya, Tuhan itu bukan dongeng, bukan mimpi-mimpi. Kenalilah Tuhan maka akan hidup. Kayak mana? Kenalan dong Tuhan, salam dong. Ini Priscilla, engkau siapa? Bukan seperti itu. Ya. Pengenalan akan Tuhan lewat perkataan firman. Permulaan hikmat itu adalah respect. Ya. Takut akan Tuhan tuh definisinya begini, the fear of God. The fear of God. Takut akan Tuhan adalah bagaimana cara kita untuk menghargai. Worship yang benar itu lahir dari takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah understanding, adalah pengertian. Saudara, orang yang mengerti dengan Tuhan,
orang yang akan mengalami kuasa. Dia sabar dalam segala. Saudara, di dalam Amsal 9 ada undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat mengundang, come on, kenalilah saya. Kalau engkau mencari aku, engkau akan mendapatkan hidup. Seperti iklan. Hikmat itu mengiklankan dirinya. Dia itu luar biasa. Dia itu diciptakan sejak zaman purbakala sebelum samudra raya diciptakan. Jadi itu bersama-sama dengan Allah. Dia itu adalah hikmat. Saudara, undangan dari hikmat, come on, kenalilah. Tapi ada undangan juga dari kebodohan. Berapa banyak orang yang tidak memperhitungkan sebagaimana dia mendapatkan undangan kepada orang pernikahan, undangan juga kepada orang yang pesta ulang tahun, dia kemudian memilih-milih mana undangan yang akan saya hadiri, undangan hikmat atau undangan kebodohan. Dan pilihan saudara ada ketika engkau mengisi hidupmu dengan firman atau tidak. Orang yang sudah tahu hikmat itu luar biasa baiknya, tidak mau terima undangan, saudara. Dia mau menerima undangan kebodohan. Masa bodoh dengan pengenalan akan Tuhan. Masa bodoh dengan hikmat. Padahal undangan itu udah diberikan kedua-duanya. Tapi undangan yang dihadiri adalah undangan si kebodohan. Caranya bagaimana engkau melihat? Tiap pagi firman Tuhan ditawarkan untuk kau dengarkan. Tiap pagi hadirat Tuhan ditawarkan untuk engkau nikmati. Tiap hari engkau ditawarkan pengertian untuk mengenal yang Maha Kudus. Tetapi undangan yang engkau terima adalah kebodohan. Nonton sinetron ya, beratus-ratus episode engkau duduk bisa menangis-nangis tanpa arti. Lalu engkau menjadi orang yang terhanyut dengan sinetron. Ibu-ibu ya, suka nonton sinetron sampai beratus-ratus episode. Katakan saja sinetron IC ya. Saudara, kalau nggak nonton ini, saya nggak pernah nonton. Soseri pun nggak pernah nonton saya, saudara. Ibu-ibu kalau nonton ini bisa tahan berjam-jam ya. Berjam-jam nonton sambil nangis, sambil mewek, sambil ketawa. Kenapa ini seperti ini? Kayak ikuti aja jalan ceritanya. Kalau jalan Tuhan tidak engkau pilih. Undangan apa yang kau terima? Undangan kebodohan. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 9 ayat 10, buanglah kebodohan. Ya, kalau engkau buang kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Makanya kenapa engkau konseling pun 100 kali kepada ibu-ibu yang hobinya masak, setelah itu nonton sinetron dan gak pernah mau baca Alkitab. Kenapa setiap kali dikonseling gak pernah berhasil? Karena yang dia kasih masuk bukan pengertian firman Tuhan tapi sinetron. IC, sinetron apa lagi saya nggak tahu nama-nama sinetron yang ada. Indonesia ini terlalu banyak sinetron, betah sampai ratusan episode, dan itu menipu semuanya, saudara. Menipu, membuat mentalitas orang Indonesia itu menjadi mentalitas orang kalah. Di saat orang sudah pergi ke bulan, ya, orang-orang yang nonton sinetron pergi ke dunia hayal, dunia menghayal, undangan kebodohan. Mohon maaf ya, bagi pembuat sinetron, saya berdoa agar engkau membuat sinetron yang dengan dasar takut akan Tuhan. Tapi kalau sinetron yang dijual itu air mata, yang dijual itu konflik ya, begitu konflik selesai udah nggak menarik lagi, bikin konflik yang lebih hebat lagi ya. Setelah orang itu putus cinta dibuat amnesia sehingga durasi sinetron lebih panjang. Setelah amnesia dia sadar kemudian hilang ya, kemudian setelah dia hilang diketemukan lalu dia mulai selingkuh, makin panjang sinetronnya. Akhirnya orang-orang Kristen pun lebih banyak hidup atas dasar sinetron, bukan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan mimpi engkau bisa menyelesaikan persoalan dengan Tuhan. Karena yang menjadi kitab sucimu itu adalah sinetron. Kalau kitab sucimu bukanlah Alkitab, pengertianmu bukan karena mengenal yang Maha Kudus, jangan mimpi engkau bisa mendapatkan jalan keluar dari kitab suci. Saudara, berilah orang bijak nasihat. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Karena orang benar menyukai undangan hikmat. Orang bodoh menyukai kebodohan dunia ini. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku atau karena oleh hikmat, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Kalau engkau semakin banyak nonton sinetron, engkau buang sia-sia air matamu percuma. Padahal kalau engkau nangis di hadapan Tuhan, kirbat air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan engkau worth it lah, saudara. Nangisnya itu worth it daripada nangis India karena ya nangis karena masalah-masalah sinetron.
buang kuota, buang ini, buang itu. Akhirnya yang ada kamu orangnya baperan. Dapat masalah dengan tetangga, baper. Dapat masalah dengan ini, baper. Mudah hancur. Firman Tuhan katakan seperti ini. Hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Amin. Yang kau pelihara cuma jiwa yang kau kasih makan dengan makanan-makanan kesedihan, dengan makanan-makanan konflik, dan engkau terbiasa dengan pola sinetron. Kalau enggak amnesia, selingkuh, lalu memperpanjang-panjang durasi, dan engkau suka tinggal berlama-lama dalam masalah. Orang dengan ciri-ciri penonton sinetron suka diam dalam masalah berlama-lama. Tapi kalau orang yang menerima undangan hikmat, enggak gitu saudara. Mereka kalau ada masalah, selesaikan secepatnya karena Tuhan luar biasa. Tapi kalau orang mental sinetron, dia mau kalau boleh sampai beratus episode. Kenapa? Supaya durasi termehek-meheknya itu jauh lebih panjang. Karena kalau jauh lebih panjang itu ada tantangan. Ya, jadi kalau hari ini nangis, besok ketawa, besoknya lagi nangis. Jadi itu enak, hidupnya berfluktuasi. Saudara, terlalu banyak makan makanan yang tidak menjadi berkat. Saudara, karena oleh hikmat, umur diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Saudara, kalau engkau diselingkuhi, lalu engkau hari-harinya nonton sinetron dengan materi yang sama juga tentang perselingkuhan, yang ada akhirnya engkau negatif dan gak bisa sembuh. Karena engkau jadi curigaan, gak akan punya iman. Bagaimana engkau bisa berdoa punya iman agar suamimu dipulihkan? Kalau yang kau makan tiap hari adalah kabar-kabar negatif. Saudara, bangkit, terimalah undangan hikmat. Di dalam pasal 10 ada kumpulan Amsal Salomo, itu pasal 10 hingga pasal 22 itu berisi tentang kumpulan Amsal-Amsal. Ada begitu banyak Amsal, saudara. Ratusan Amsal, gubahannya, dan bahkan sampai ribuan. Ini ditulis oleh Salomo. Jadi tiap ayat ini meaningful, beda-beda saudara. Jadi kalau saudara mau setiap hari mau lebih makin berhikmat, Amsal itu ada Amsal 1 sampai 31. Bacalah setiap hari satu Amsal. Tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 2 baca Amsal 2, makanya saudara akan dipenuhi dengan hikmat. Saya punya mentor saudara, gembala sidang di Manado, dia bilang begini, hikmat itu membuat kita menyelesaikan banyak persoalan. Baca Amsal setiap hari, maka engkau akan menjadi bijaksana. Dan luar biasa saudara, kalau engkau baca Amsal tiap hari, engkau akan menjadi jauh lebih wise. Saya nggak bisa mengupas satu persatu dari pasal 10 hingga pasal 22 ini. Ayatnya tuh begitu banyak dan begitu kaya raya akan kebenaran. Saudara, beberapa ayat saja yang saya akan bagikan. Yang pertama di ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara, jangan mimpi mendapatkan damai sejahtera kalau hati penuh dengan kebencian. Saya heran saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan kok bisa begitu banyak menyimpan kebencian dengan alasan tidak mau konflik. Tetapi itu ternyata menjadi sebuah bom waktu. Ketika mereka tidak sreg dengan sesuatu, mereka tidak mudah untuk menjelaskan, gengsi. Lalu berkata, no I'm fine, aku baik-baik aja, ada masalah? Enggak. Tapi diam terkatup mulutnya, tapi yang di dada itu benci, kebencian. Akhirnya apa? Ini hanya sebuah masalah waktu, saudara. Ketika kita nggak suka sama seseorang, tegur dia dengan kasih. Ya, kita nggak suka diperlakukan ini, dia tegur dengan kasih. Lalu saudara, ketika kita tegur, kita plong. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jangan engkau menyimpan teguranmu, makan di dalam, yang ada adalah iblis ambil keuntungan. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Saudara, ini udah terbit, terbenam berpuluh-puluh kali sampai bertahun-tahun, simpan. Akhirnya benci. Satu ketika engkau cerita ke orang lain, ternyata kamu nggak pernah beres hatinya. Ada kebencian. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Nah saudara, tapi kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih menutupi segala pelanggaran. Apa itu kasih? Kasih itu hikmat. Ya saudara, kebencian hanya pesinetron yang suka dengan kebencian. Karena di dalam kebencian itu enak, ada dinamika kehidupan. Tapi orang yang di dalam Tuhan, udahlah.
Nggak usah rada-rada benci-benci. Mending kita ngomong, nggak suka ya nggak suka. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka. Kasihan kan kalau kita pikir kita perlu membenahi orang itu dengan teguran, tapi kita nggak mau ngomong. Alhasil karena kita nggak mau ngomong, jadi benci. Saudara, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan? Indahnya saudara kalau kita mau dididik, pasti jalan kita menuju kehidupan. Tetapi siapa yang mengabarkan teguran tersesat? Seorang lagi berjalan nih, salah jalan, ditegur oleh orang lain. Loh, kok kenapa kamu lewat di situ? Itu kan jalannya jalan buntu. Enak aja tegur-tegur saya. Tapi jalan saya, ngapain kamu mikirin saya? Jangan di situ. Itu selain jalan buntu, di situ banyak lubang. Nanti kendaraanmu itu akan masuk terperosok di situ. Nanti jadi apa-apa kendaraanmu, nggak mau dengar, saudara. Akhirnya apa? Tersesat, hilang jalan. Kemudian menyesal. Tapi gengsi, saudara. Banyak orang, saudara. Dia udah jadi Kristen, mengaku orang baru. Tapi kalau namanya mau ditegur, nggak mau, saudara. Kita kadang perlu mikir-mikir ya, kalau mau ditegur itu masuk nggak ke saya? Persoalannya bukan soal masuk nggak ke saya, tapi kita dengarkan teguran itu. Kalau itu memang dari Tuhan, sinergi dengan firman Tuhan. Udah terima aja, saudara. Karena kalau nggak menerima teguran, tersesat. Ya, ada satu kisah cerita suami istri. Suami istri, ya namanya suami istri pasti saling cinta ya. Tapi di mobil mereka mau jalan ke suatu tempat, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Istrinya membawa kendaraan, suaminya yang pegang Google Map. Ya. Lalu ketika suaminya salah melirik sedikit, kemudian dia menunjuk arah yang salah. Akhirnya mereka harus muter, saudara. Marah-marah istrinya, saudara. Akhirnya mereka tersesat. Sama-sama tersesat. Kenapa? Karena dua-duanya lagi dalam keadaan emosi. Saudara, orang yang dikuasai oleh emosi pasti tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya? Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Hati-hati di dalam berkata-kata. Kita memang pintar berkata-kata dengan hikmat, tapi pikirkan terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Perlu ada kebijaksanaan di dalam berkata-kata. Ada amin? Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi orang fasik sedikit nilainya. Wah, saudara, kalau kita menjadi orang benar ya, seperti perak pilihan, itu berarti itu sangat-sangat berharga ya saudaraku. Sangat-sangat berharga, dan apa yang kita perkatakan itu pasti akan ada nilainya ya. Pasti ada nilainya. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Jauhkan daripada kita menjadi pikiran orang fasik. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang mendengar firman Tuhan adalah orang yang benar, karena tiap hari dibentuk oleh firman. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Sampai di sini kita aminkan ya, saudara. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Jadi saudara, hikmat itu adalah investasi. Supaya ketika kita mendapat pengertian dari karena takut akan Tuhan, itu ada di sini, di pikiran dan di hati. Setelah kita menerima di pikiran dan di hati, di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, dan kemudian bibir kita terbiasa memperkatakan kebenaran. Apa yang terjadi? Kita menggembalakan orang lewat perkataan, dan mereka diselamatkan. Menuntun mereka pada kebenaran. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, haleluya saudara. Luar biasa ya. Kalau kita salah menggunakan hikmat, salah menggunakan apa yang poin positif dalam hidup kita bisa salah. Ayat 22, Amsal 10 ayat 22, ini luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Saudara aminkan ya, saudara. Kumpulan Amsal-Amsal ini betul-betul menjadi berkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita baca di dalam Amsal 12. Ayat 16 hingga ayat yang 19.
Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Oh, haleluya Yesus. Pasal 11 itu berbicara tentang hal memberi. Pasal 12 berbicara tentang hal berkata-kata, sebagian diantaranya. Saya menyimpulkan demikian, tetapi ada banyak amsal-amsal lain yang memiliki pengertian yang juga luar biasa, tetapi berhubung waktu saya hanya mengutip beberapa amsal. Firman Tuhan katakan tadi di dalam kitab Amsal 9 ayat 35, ketika kita mengejar hikmat, maka kita akan beroleh hidup. Makanya saudara, ketika kita belajar banyak amsal, kita pasti akan memperoleh kekuatan hidup. Di dalam pasal yang 11 ayat 24, 25, dan 30 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini di dalam hal memberi. Saudara, jangan tahan ketika engkau tergerak hati untuk memberkati. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi yang justru menghemat secara luar biasa selalu kekurangan. Menabur pasti menuai. Orang yang menabur bahkan memberkati dengan limpahnya, dia akan menuai. Yang ke-25 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sama dengan ayat 24, yang menyebar harta tetap kaya, yang menghemat luar biasa, namun semakin berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kalau orang memberi minum, dia pasti sendiri akan diberi minum. Kalau dia menabur, dia pasti juga akan menuai. Amin. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Saudara, kalau kita orang benar, hasil-hasil yang kita peroleh itu akan menjadi pohon kehidupan bagi siapapun yang menemukannya. Dan siapa bijak akan mengambil hati orang. Yang berikutnya di dalam pasal yang ke-12, hal berkata-kata. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saya pernah mengalami banyak hal tentang ini, saudara. Gimana kita semua masih diuji, apakah jiwa kita dewasa atau tidak, ya. Kadangkala lebih mudah dengan orang terdekat, kita mudah mengungkapkan hal-hal yang kita nggak suka, saudara. Tapi akhirnya yang terjadi adalah kebodohan. Ketika kita selesai mengungkapkan sakit hati kita, adanya kita menyesal. Karena Tuhan ciptakan kita dengan hati nurani yang menyelidiki sampai kedalaman hati. Kalau kita mengatakan hal yang benar, hati nurani kita pasti nyaman juga. Tapi kalau kita mengatakan hal yang salah, kebodohan, kebencian, sakit hati, dalam hati nurani kita ada penyesalan. Kok saya berbuat begini? Ini kan salah. Kenapa saya harus mengatakan seperti ini? Akhirnya menyesal. Saudara pernah merasakan itu? Saya pernah marah dengan anak saya. Setelah itu saya nangis. Saya menyesal. Saudara, tidak ada seorang pun yang nyaman ketika dia melakukan hal-hal yang menyakiti orang. Gak enak, saudara. Kalau saudara tidak merasakan hal itu, bodoh amat dengan perasaan orang. Saudara pasti belum mengalami yang namanya lahir baru atau belum mengalami pertobatan, atau saudara belum dipulihkan. Tapi kalau orang yang sudah dipulihkan, ketika dia berjalan di dalam segala hal, dia tuh akan mikir, dia mau ngomong apa tuh harus hati-hati. Saudara, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Hal berkata-kata, kita harus wise. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Ini menjadi warning bagi kita. Kalau mulut kita masih suka kasar dan kemudian menyakiti hati orang lain, mungkin kita harus mengevaluasi lagi diri kita. Sudahkah kita menjadi duta kesembuhan? Ataukah kita menjadi orang yang lancang? Firman Tuhan katakan tadi ya, di dalam firman Tuhan katakan bahwa bibir orang benar akan menggembalakan banyak orang. Amin. Bibir orang benar akan menggembalakan banyak orang. Makanya dikatakan kalau kita lancang mulut seperti tikaman pedang, itu akan menyakiti orang. Tapi orang yang bijak, lidahnya mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Saudara, masih berdusta? Saya percaya dan saya berdoa tidak lagi. Amin.
Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Kenapa sih orang mau berdusta? Kenapa sih orang mau menipu? Karena ada merencanakan sesuatu yang jahat, yang nggak benar. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan dari kitab Amsal 8 hingga Amsal yang ke-12. Amin. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Firman Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ada hal-hal yang luar biasa. Dan saudara, orang yang bijak bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Sebab itu, carilah hikmat, maka engkau akan mengalami kekuatan dan kehidupan. Amsal 10 ayat 22, saya akan mengulangi bagi kita semua. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Berkat ada bagi setiap orang yang mencari Tuhan, berkat ada bagi setiap orang yang berlindung pada hikmat. Berkat Tuhan disediakan bagi orang yang bibir mulutnya itu mendatangkan kesembuhan. Saya percaya saudara, hikmat itu bukan sekedar kita pelajari. No saudara, itu adalah kehidupan. Karena hikmat itu adalah kebenaran-kebenaran yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berfirman, maka kita akan sembuh. Hikmat memberikan kita kesembuhan di dalam jiwa, kesembuhan dalam batin, kesembuhan di dalam cara kita berkata-kata dan berkehidupan. Dengan sesama, kita perlu banyak sekali hikmat. Masih ingat Amsal Salomo, bagaimana dia mengadili dua orang wanita yang memperebutkan satu orang bayi? Saudara, hikmat menyelesaikan banyak persoalan kehidupan antar manusia. Tanpa hikmat, saudara, besi akan menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya. Makanya tanpa hikmat, orang akan bertengkar satu dengan yang lain. Hikmat akan menyelesaikan banyak persoalan. Hikmat akan menyelesaikan banyak pergumulan. Terjadi di dalam nama Yesus, mari kita percaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Orang yang mencari hikmat akan mencari penghidupan. Dialah orang yang diberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah hikmat maka engkau akan hidup. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki hikmat. Karena dari hikmat, orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Takut akan Tuhan itu tidak congkak, tidak sombong, tidak pamer. Tuhan kiranya memberkati kami. Dengan nama kami masing-masing. Kami terbatas Tuhan. Tapi biarlah hikmat-Mu masuk sampai kedalaman hati yang paling dalam. Hingga persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, curhat sehari-hari, masalah-masalah hubungan antara suami dengan anak, suami dengan istri, anak dengan papa, anak dengan mama, mertua dengan menantu. Tuhan Yesus tolong. Lewat hikmat ini kami mengejar kebenaran yang dapat diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih buat Amsal Salomo. Terima kasih buat hikmat daripada Tuhan. Kekuatan kebenaran-Mu buat terobosan baru dalam kehidupan kami. Kami menjadi lebih daripada pemenang. Bukan sekedar bergaul dengan kata-kata, tetapi kami diubahkan dengan kata-kata hikmat. Sehingga pengertian itu ada dalam kehidupan kami. Dan bibir mulut kami akan menggembalakan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskan hamba firman-Mu. Kami sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat-sahabat Gracia Hope Compassion Channel. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berharap, dan jangan lupa. Kami mengundang Bapak Ibu sahabat GCC sekalian untuk menekan tanda lonceng atau subscribe, dan saudara akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali kami melakukan siaran melalui channel YouTube ini. More videos, more blessing, more pengenalan akan Tuhan. Kiranya kami menjadi berkat, dan makasih buat saudara-saudara yang selalu tiap hari menonton secara rutin.
bukan sekedar menonton, tetapi saudara bersama-sama dengan saya belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom dan thank you. God bless you.